Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya. Amin. By the way, kali ini aku akan mengajak kalian melihat-lihat tentang kasus konspirasi kematian Putri Diana. So, mau tahu bagaimana cerita selengkapnya? Check it out. Diana atau Putri Wales atau Diana Princess Spencer lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun. Putri Diana merupakan istri pertama dari Charles, Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II, dan juga merupakan pewaris tahta Kerajaan Britania Raya dan 15 negara persemakmuran. Anak-anaknya Pangeran William dan Harry masing-masing berada di posisi kedua dan keenam dalam urutan pewarisan tahta tersebut. Melalui pernikahannya dengan Charles, Diana dianugerahi gelar Putri Wales, gelar bagi istri putra mahkota dan calon permaisuri Britania Raya. Diana lahir di keluarga Spencer, salah satu keluarga bangsawan Britania. Dari saat pertunangannya dengan Pangeran Wales pada tahun 1981 hingga kematiannya dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997, Diana dapat dikatakan sebagai wanita paling terkenal di dunia. Dia dipandang sebagai lambang fashion yang memiliki kecantikan feminim yang ideal. Diana juga memiliki keterlibatan dalam isu-isu AIDS dan kampanye internasional menentang penggunaan ranjau darat. Selama hidupnya ia sering disebut sebagai orang yang paling banyak difoto di dunia. Bagi pengagumnya, Diana adalah seorang panutan dan teladan. Sementara pihak pengkritik melihat hidupnya sebagai peringatan mengenai obsesi besar dengan publikasi pada akhirnya dapat menghancurkan seseorang. By the way, sebelum masuk ke teori konspirasi kematian Putri Diana, aku akan mengajak kalian mengetahui sekilas tentang Putri Diana. Terlahir dengan nama Diana Frances Spencer, Diana merupakan anak keempat dari Edward John Spencer yang kemudian menjadi Earl Spencer ke-8 dan istri pertamanya Frances Ruth Roach, Viscountess Altop. Diana mempunyai latar belakang keluarga kerajaan dan bangsawan dari garis keturunan ibunya. Moyang Diana merupakan seorang wanita dari keluarga berada di Amerika. Diana pertama kali bertemu dengan Charles, Pangeran Wales ketika ia berusia 16 tahun pada November 1977. Diana berusia 20 tahun saat dia menikahi Pangeran Wales pada tanggal 29 Juli 1981 di Katedral Santo Paulus. Pernikahan ini secara luas digambarkan sebagai pernikahan dongeng dan ditonton oleh pemirsa televisi di seluruh dunia dengan 750 juta orang, sementara 600.000 penonton berjejer di jalanan untuk melihat sekilas pasangan tersebut dalam perjalanan menuju upacara tersebut. Pernikahannya dengan Charles yang merupakan Pangeran Wales membuat Diana secara resmi menjadi Putri Wales, gelar yang biasanya disandang oleh istri putra mahkota Britania Raya. Gelar resminya dalam bahasa Inggris adalah Her Royal Highness The Princess of Wales. Pada 21 Juni 1982, Diana melahirkan putra dan penerus pertama pasangan itu, William Arthur Philip Louis. Putra keduanya, Henry Charles Albert David, kerap disebut Pangeran Harry, lahir pada 15 September 1984. Putri Diana memberi anak-anaknya pengalaman yang lebih luas daripada yang biasa dilakukan anak-anak bangsawan. Dia jarang menyusahkan Charles atau keluarga kerajaan dan seringkali bersikap keras saat sampai pada anak-anak. Dia memilih nama pertama mereka, menolak pengasuh keluarga kerajaan dan melibatkan salah satu dari pilihannya sendiri, memilih sekolah dan pakaian mereka, merencanakan acara mereka, dan membawa mereka ke sekolah sendiri sesering jadwal yang diizinkannya. Dia juga mengatur tugas publiknya di seputar jadwal mereka. Setelah kelahiran Harry, semakin jelas bahwa Charles dan Diana bukan pasangan yang harmonis. Charles mulai berselingkuh dengan Camilla pada tahun 1986 yang pada akhirnya menciptakan skandal besar di seluruh dunia ketika berita itu ramai dipublikasikan media pada awal tahun 1990-an. Pada 1992, Charles dan Diana memutuskan berpisah. Dikutip dari Reader Digest dalam biografi Diana, Her True Story, In Her Own Word, terungkap Diana menyebut Camilla Parker Bowles sebagai orang ketiga dalam pernikahannya. Namun yang mengejutkan,
Suaminya sendiri tak berusaha menutupi perasaan cintanya kepada Camilla sejak awal pertunangan hingga sepanjang pernikahan dengan Diana. Bahkan setahun setelah pernikahannya, Diana dilaporkan mencoba bunuh diri karena mencurigai hubungan gelap Charles dan Camilla. Pada kunjungan tahun 1985 di sebuah rumah sakit di London, Diana sempat keceplosan. Penyakit paling parah di dunia dialami oleh orang-orang yang merasa tak dicintai. Kehidupan pribadi setelah perceraian, Diana berkencan dengan ahli bedah jantung Inggris Pakistan, Hasnat Khan, yang disebut cinta dalam hidupnya oleh banyak teman terdekat setelah kematiannya, dan dia dikatakan telah menggambarkannya sebagai tuan luar biasa. Pada bulan Mei 1996, Diana mengunjungi Lahore atas undangan Imran Khan, kerabat Hasnat Khan, dan mengunjungi keluarga mereka yang terakhir secara rahasia. Khan sangat pribadi dan hubungannya dilakukan dalam kerahasiaan. Dengan Diana berbohong kepada anggota pers yang menanyainya tentang hal itu, hubungan mereka berlangsung hampir 2 tahun dengan catatan yang berbeda tentang siapa yang mengakhirinya. Dalam sebulan, Diana mulai melirik Dodi Al-Fayed, putra tuan rumah musim panasnya, Muhammad Al-Fayed. Diana telah mempertimbangkan untuk mengajak anak-anaknya musim panas itu berlibur ke The Homestone di Long Island, New York. Setelah memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke Thailand, dia menerima undangan Fayed untuk bergabung dengan keluarganya di selatan Prancis, di mana kompleks dan detail keamanannya yang besar tidak akan menimbulkan kekhawatiran terhadap skuad pengamanan kerajaan. Muhammad Al-Fayed membeli Johnny Call, sebuah kapal pesiar jutaan pon yang diperuntukkan bagi Diana dan anaknya. Setelah itu, pertemuan mereka lebih intens tanpa ditemani kedua putra Diana, dan semalam sebelum kecelakaan maut yang merenggut nyawa Diana, dia bersama Dodi pada tanggal 30 Agustus 1997 berada di Paris. Kabarnya Dodi telah membeli 2 cincin untuk pertunangan mereka. Diana dan Dodi meninggalkan Ritz Hotel pada dini hari tanggal 31 Agustus 1997 menuju apartemen Dodi. Mobil Mercedes-Benz hitam yang dikemudikan Henry Paul melaju kencang karena banyak dibuntuti paparazzi. Pada 31 Agustus 1997, Diana meninggal dunia karena kecelakaan mobil yang dikemudikan di Jalan Terowong Pont de Alma di Paris bersama-sama dengan Dodi Al-Fayed dan sopir Henry Paul. Mobil Mercedes-Benz S-Class W140 nomor pendaftaran 688 LTV75 dikemudikan dari Hotel Ritz Paris. Henry Paul mengemudi dengan kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran para fotografer paparazzi. Henry Paul berhasil melintasi 13 tiang terowongan, tetapi kehilangan kendali. Ini disebabkan karena terowongan itu dibuat tanpa pagar logam. Semua yang berada dalam mobil tidak memakai sabuk pengaman. Anehnya, pengawal pribadi Fayed yang bernama Trevor Rees Jones selamat. Dodi dan Diana duduk di tempat duduk belakang. Dodi dan Henry mati di tempat kejadian. Sedangkan dalam 2 jam setelah dioperasi di rumah sakit, dia membuktikan pada tahun-tahun terakhirnya bahwa dia tidak memerlukan gelar kerajaan untuk terus menghasilkan sihirnya yang khusus. Pemakaman berlangsung secara pribadi pada hari yang sama. Mantan suami Diana, anak laki-laki, ibu, saudara kandung, teman dekat, dan seorang pendeta hadir. Tubuh Diana berbalut pakaian berlengan hitam yang dirancang oleh Catherine Walker, yang telah ia pilih beberapa minggu sebelumnya. 1 set manik rosario yang dia terima dari Ibu Teresa ditempatkan di tangannya. Makam Diana berada di sebuah pulau di dalam Taman Altop, rumah keluarga Spencer selama berabad-abad. Perayaan pemakaman diberikan oleh Baliton II, resimen kerajaan Putri Wales, yang diberi kehormatan membawa putri menyeberang ke pulau itu dan meletakkannya untuk diistirahatkan. Diana adalah kepala kolonel resimen dari tahun 1992 sampai 1996.
Rencana awalnya adalah agar Diana dimakamkan di lemari besi keluarga Spencer di gereja setempat di Great Brighton. Tapi Lord Spencer mengatakan bahwa dia khawatir dengan keamanan publik dan serangan pengunjung yang mungkin menguasai Great Brighton. Dia memutuskan bahwa Diana akan dikubur di mana kuburannya dapat dengan mudah dirawat dan dikunjungi secara privasi oleh William dan Harry dan kerabat Spencer lainnya. Duka mendalam menyelimuti keluarga Diana, terutama kedua putranya, William dan Harry, yang saat itu masih berusia 15 dan 12 tahun. Pemakamannya dilakukan pada 6 September 1997 dan disiarkan di televisi. Seperti sebagian besar hidupnya, kematian Diana menjadi sorotan media dan menjadi subjek dari banyak teori konspirasi. Berikut ini saya telah merangkum beberapa teori konspirasi dari kematian Putri Diana. Di hari kecelakaan maut yang merenggut nyawa Putri Diana, ia dan kekasihnya Dodi Al-Fayed selalu menggunakan mobil Mercedes kemanapun mereka pergi selama berlibur di Paris. Namun ketika mereka berdua meninggalkan hotel, sesaat sebelum kecelakaan tragis terjadi, ada mobil Mercedes lain menjemputnya. Selain mobil yang diganti pada detik-detik terakhir, terdapat pula kontroversi tentang kebiasaan Putri Diana yang disiplin dalam memperhatikan keamanan dalam berkendara. Ia biasanya memakai sabuk pengaman saat berkendara. Saat itu banyak yang berspekulasi jika dirinya sedang tidak menggunakan sabuk pengaman. Sebuah mobil Fiat Putih Uno bertabrakan dengan Mercedes yang dikendarai Diana dan Dodi beberapa saat sebelum kecelakaan besar merenggut nyawa keduanya. Hal tersebut memicu spekulasi bahwa keberadaan mobil tersebut adalah salah satu rencana untuk membunuh sang putri. Sejumlah orang menduga terjadi tabrakan antara Mercedes yang ditumpangi Diana dengan Fiat Uno sehingga membuat supir mobil Diana kehilangan kendalinya. Diyakini mobil tersebut milik fotografer Prancis James Anderson yang pada saat kejadian itu turut disalahkan oleh banyak orang sebagai penyebab kecelakaan. Kecurigaan pun bertambah ketika Fiat Uno tak pernah ditemukan meskipun telah dilakukan pencarian. Tercatat 3 tahun kemudian, Anderson ditemukan tewas di sebuah BMW yang terbakar habis dan kemudian dipercayai bahwa dia telah melakukan bunuh diri. Hingga kini misteri mobil Fiat Uno tidak terpecahkan. Sosok Henry Paul merupakan orang yang sangat disalahkan atas terjadinya kecelakaan tersebut, terutama setelah ia dituduh menyetir dalam keadaan mabuk. Rupanya, dulu Paul juga pernah bekerja untuk intelijen Prancis dan Inggris. Tak hanya itu saja, sejumlah uang dalam jumlah besar tercatat dalam rekeningnya pada beberapa bulan terakhir sebelum kecelakaan maut di Prancis terjadi. Ketimbang memilih rute tercepat menuju apartemen Dodi Al-Fayed di pusat kota Prancis, Henry Paul malah melewati jalur berbeda. Tak hanya jarak tempuh yang menjadi lebih jauh, jalur tersebut melintasi Sungai Seine dan melewati terowongan Pont de Alma, tempat kecelakaan tragis tersebut terjadi. Namun sejumlah pihak menyalahkan hal itu dilakukan untuk mengecoh paparazzi yang telah mengikuti mereka sepanjang hari. Walaupun terdengar masuk akal, beberapa orang curiga ketika 17 CCTV di sepanjang rute yang dilalui mereka mati dan tak bekerja. Alhasil, detik-detik kecelakaan maut tersebut tidak terekam sama sekali. Banyak saksi yang mengutarakan pada penyidik bahwa saat detik-detik sebelum Mercedes menabrak dinding terowongan, ada kilatan cahaya yang terlihat disengaja ditabrakan ke arah Henry Paul. Alhasil, ia kehilangan kendali dan kecelakaan maut pun tak dapat terhindari. Dalam sebuah dokumenter kontroversial, Unlawful Killing, seorang teman lama Putri Diana, Simon Simon, mengungkapkan kisah mengejutkan ketika kawannya itu menerima telepon dari seorang pejabat tingkat tinggi Inggris yang membahas soal kampanye yang dilakukan Diana dalam pelarangan ranjau darat. Ketika Diana memberikan telepon itu kepada Simon, ia dapat mendengar seorang pria berkata,
Jangan ikut campur dalam hal-hal yang Anda tidak ketahui, karena Anda tahu kecelakaan bisa saja terjadi. Diana menanggapinya sebagai ancaman serius dan khawatir bahwa intelijen Inggris mendengar percakapan teleponnya. Yang mengejutkan, beberapa tahun setelah kematian Diana, terungkap bahwa lembaga intelijen Amerika Serikat seperti NSA memiliki ribuan transkrip teleponnya. Ayah Dodi ialah Muhammad Al-Fayed, seorang pengusaha Inggris keturunan Mesir yang memiliki toko mewah Harrods. Banyak teori menduga bahwa badan intelijen MI6, CIA, dan Mossad atau kolaborasi badan-badan intelijen tersebut terlibat dalam rencana pembunuhan putri yang diduga akan masuk agama Islam dan memiliki anak beragama Islam, serta memiliki keturunan yang namanya berawalan Muhammad atau Fatimah yang nantinya mungkin menjadi raja atau ratu Inggris. Ide mengenai orang muslim dalam keluarga kerajaan Inggris tentu saja sangat memalukan dan tidak dapat diterima dalam tradisi kerajaan, sehingga teori inilah yang paling kuat mengenai alternatif penyebab kecelakaan tersebut. Muhammad Fayed sendiri menyatakan bahwa Diana telah hamil sebelum kecelakaan. Tujuan pembunuhan ini diduga untuk mencegah darah keluarga muslim Mesir memasuki keluarga kerajaan Inggris. Kecurigaan pebisnis besar Mesir itu bisa jadi sangat beralasan mengingat sejauh ini keluarga kerajaan adalah penganut Kristiani yang taat. Beberapa bulan menjelang kematiannya, Diana mengirim surat kepada dua teman dekatnya, yakni kepada pelayan Paul Barrel dan pengacaranya Lord Mitcombe. Kepada mereka, ia mengatakan dengan jelas bahwa keluarga kerajaan dan suaminya telah merencanakan kematiannya dan kemungkinan disebabkan kecelakaan mobil. Ketika Barrel menunjukkan surat itu ke publik dan memamerkannya kepada awak media, Lord Mitcombe memilih untuk memberikan surat itu kepada kepolisian yang saat itu sedang bertugas, Lord Condon. Namun Condon menyembunyikan surat itu dari publik, seperti juga yang dilakukan oleh penggantinya, Lord Stephen, padahal menahan bukti penyelidikan adalah salah satu hal yang ilegal. Meski demikian, tidak ada tindakan yang diambil untuk kedua kepala kepolisian itu. Saat kecelakaan maut menimpanya, Diana tak sengaja dikeluarkan dari kendaraan yang ringsek. Ia harus menunggu hampir 37 menit setelah kecelakaan terjadi. Hal itu dianggap ganjil karena sisi mobil tempat ia duduk tidak mengalami kerusakan parah. Tercatat Diana yang kala itu sudah tak berdaya harus menunggu selama 81 menit sebelum ambulans yang menjemputnya datang dan melarikannya ke rumah sakit. Ahli medis yang bersaksi di pengadilan mengatakan jika Diana dikeluarkan dari tempat kejadian dan dilarikan ke rumah sakit lebih cepat, kemungkinan ia akan selamat. Saat ambulan meninggalkan lokasi kecelakaan dan membawa Diana ke rumah sakit terdekat, ambulan tersebut melaju dengan kecepatan 19 km per jam. Hal tersebut dipertanyakan oleh peneliti, penyidik, tenaga medis, dan para ahli. Namun ternyata terdapat alasan di balik lambatnya kecepatan tersebut. Ambulans itu dilengkapi dengan alat medis canggih di dalamnya yang memungkinkan tim darurat untuk melakukan tindakan kepada pasien sesegera mungkin. Jika melaju dengan kecepatan tinggi, dikhawatirkan tenaga medis tak dapat bekerja dengan baik. Kecelakaan yang merenggut nyawa Putri Diana terjadi dini hari pada 31 Agustus 1997. Janggalnya, beberapa jam setelah kecelakaan, terowongan itu dibuka untuk umum dan beroperasi seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pihak penyelidik menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan segala hal yang mereka perlukan di tempat kejadian. Jadi pihaknya tak perlu untuk menutup area tersebut. Namun banyak yang mengkritisi hal tersebut. Mungkin saja ada bukti yang tertinggal yang membuat kasus kematian Putri Diana menjadi misterius. So, thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye, assalamualaikum.